Kisah lengkap Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama agung dari Tanara. 1. Kelahiran dan nasab mulia. Nama lengkap beliau, Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani. Lahir di desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, pada 1230 hari, tahun 1813 M. Ayahnya bernama Syekh Umar bin Arabi, seorang penghulu dan ulama yang sangat dihormati di Tanara. Ibunya bernama Zubaidah, wanita salehah yang mendidik beliau dengan penuh kesucian. Nasab beliau sangat mulia, bersambung terus ke atas hingga ke Sultan Maulana Hasanuddin, lalu ke Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, dan akhirnya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur putri beliau, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sejak kecil, Nawawi sudah tampak berbeda. Tenang, cerdas luar biasa, sangat rajin belajar, dan tidak suka bermain sia-sia. Masa belajar di Tanara. Ilmu pertama beliau peroleh dari ayahnya sendiri, menghafal Al-Quran, dasar ibadah, dan ilmu tauhid. Setelah lancar, beliau berguru kepada ulama-ulama terdekat seperti Haji Sahal dan Raden Haji Yusuf. Kecerdasan beliau luar biasa, sekali mendengar langsung hafal, sekali diajarkan langsung paham. Beliau dikenal sangat rendah hati, suka membantu teman, dan tidak pernah sombong meski ilmunya sudah melampaui teman sebayanya. Sri, perjalanan pertama ke Makkah. Di usia 15 tahun, dengan izin dan doa restu orang tua, Nawawi berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus memperdalam ilmu agama. Perjalanan waktu itu sangat jauh dan berbahaya, namun tekad beliau bulat. Di Makkah, beliau belajar kepada para ulama besar, tafsir, hadis, fikih, bahasa Arab, dan ilmu tasawuf. Selama 3 tahun menetap di sana, ilmu beliau semakin matang, lalu pulang kembali ke Tanara tahun 1833 M untuk mengajar di pesantren ayahnya. 4. Kembali ke Makkah dan menetap selamanya. Beberapa tahun kemudian, melihat keadaan tanah air yang semakin sulit karena tekanan penjajah Belanda yang membatasi penyebaran ilmu agama, Nawawi memutuskan kembali berangkat ke Makkah, dan tidak pernah kembali ke tanah air lagi. Di sana beliau berguru kepada ulama-ulama terkemuka seperti Syekh Ahmad Hatib Sambas, Said Ahmad Zaini Dahlan, dan Syekh Muhammad Hatib Al-Hambali di Madinah. Beliau belajar dengan sungguh-sungguh, hidup sederhana, dan memperdalam segala cabang ilmu agama. 5. Menjadi guru besar dan imam Masjidil Haram. Awalnya beliau mengajar di pinggir kota Makkah, di daerah Syi'ib Ali. Muridnya sedikit demi sedikit bertambah banyak, hingga akhirnya ribuan orang dari seluruh dunia datang belajar kepada beliau. Karena keilmuan, kesalehan, dan kewibawaan beliau, akhirnya Syekh Nawawi diangkat menjadi imam Masjidil Haram, orang pertama dari Nusantara yang mencapai kedudukan begitu tinggi. Beliau juga dijuluki Sayyidul Ulama Al-Hijaz. Nawawi Atsani. 6. Karomah dan keteladanan. Zuhud yang luar biasa. Meski imam Masjidil Haram dan dihormati seluruh dunia, beliau hidup sangat sederhana, pakaian sederhana, makanan seadanya, tidak menumpuk harta. Doa yang mustajab. Siapa yang memohon doa kepada beliau dengan hati bersih, seringkali hajatnya dikabulkan Allah. Perlindungan gaib. Dikisahkan pernah beliau salat di tempat terbuka, ternyata di bawahnya ada ular besar yang terbuka mulutnya menjaga beliau dari gangguan binatang lain. Kesabaran tak terhingga, murid yang banyak dan beragam wataknya bisa beliau bimbing dengan sabar dan lemah lembut. 7. Karya-karya abadi. Selama hidup, Syekh Nawawi menulis lebih dari 115 kitab dalam bahasa Arab yang menjadi rujukan utama pesantren di seluruh Nusantara hingga sekarang. Yang paling masyhur, Tafsir Al-Munir, Syarh Sagala, At-Tangkih, Marah Labid, dan banyak kitab tentang fikih, tauhid, akhlak, dan tasawuf. 8. Murid yang menjadi ulama besar. Ilmu beliau menyebar luas melalui murid-murid yang kelak menjadi tokoh besar. K.H. Hashim Asy'ari, K.H. Ahmad Dahlan, Syekh Arsyad Hawil Al-Bantani, serta ratusan ulama besar dari seluruh Indonesia lain. Akhir hayat. Syekh Nawawi wafat di Makkah pada 25 Syawal 1314 hari, tahun 1897 M, dalam usia sekitar 84 tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman Janatul Mu'ala,
Makkah, berdekatan dengan makam Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap tahun, haul beliau diperingati dengan khidmat di kampung halamannya, Tanara, Serang, dan dihadiri ribuan orang dari seluruh penjuru Indonesia. Inti pesan kisah. Dari desa kecil Tanara, seorang anak Banten bisa menjadi ulama panutan dunia. Bukti ketekunan dan ketulusan mengalahkan segala keterbatasan. Ilmu yang ditulis dan disebarkan dengan ikhlas tidak akan pernah mati, meski jasad sudah tiada. Kesederhanaan, kesetiaan pada agama, dan cinta pada tanah air tetap melekat pada beliau meski jauh dari kampung halaman.